Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, setiap insan, setiap manusia yang beriman itu pasti menyadari kelemahan dirinya di hadapan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun ilmu dan jabatannya, manusia tetap makhluk fakir yang sepenuhnya bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Dari kesadaran inilah doa itu menjadi napas ruhani seorang mukmin. Doa bukan sekedar rangkaian kata di lisan, melainkan pengakuan terdalam atas kelemahan diri dan ikrar penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah tali penghubung yang tak terputus antara kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Rabb kita, sekaligus bukti keyakinan bahwa Allah itu maha dekat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Allah mengatakan, Allah berfirman kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ya, firman ini dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menegaskan bahwa doa itu adalah wujud cinta, wujud keyakinan, dan wujud ketundukan seorang hamba. Di dalamnya terkandung rasa syukur, ada rasa sabar, ada rasa kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam konteks tarbiyah ruhiyah, pembinaan rohani, doa itu berfungsi sebagai madrasah jiwa yang menumbuhkan kerendahan hati, yang membersihkan kesombongan, yang menanamkan keikhlasan, dan yang mengokohkan semangat dakwah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah, doa itu adalah ibadah, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini, sahabat sekalian, menegaskan bahwa doa adalah inti ibadah. Tanpa doa, ibadah menjadi kering. Dengan doa, ibadah memperoleh ruh dan maknanya. Karena itu, doa tidak boleh dipandang sebagai pelarian, melainkan sebagai senjata rohani, senjata jiwa, senjata ruhiyah yang meneguhkan hati kita, memperluas kesabaran kita, dan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat sekalian, seorang mukmin yang hidup dengan doa, insya Allah akan menemukan ketenangan dalam kesibukan. Dia akan menemukan kekuatan dalam kelemahannya, dan bahkan dia akan menemukan keberanian dalam tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita renungkan makna doa dan hakikatnya lebih jauh. Ketika Rasulullah SAW diutus membawa risalah Islam, beliau mendapati umat manusia berada dalam kegelapan sejarah, kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Maka beliau menjelaskan misi hakiki kehidupan melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, yang insya Allah kita semuanya sudah pada hafal. Ibadah itu adalah misi hidup manusia. Dia adalah ketundukan dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat ibadah adalah mengarahkan seluruh gerak fisik, gerak jiwa, dan gerak pikiran kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna ini, seluruh aktivitas manusia, baik ibadah mahdah maupun ghairul mahdah, bermuara pada satu tujuan. Apa itu? Sebagaimana ikrar seorang mukmin, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Demikian yang ditegaskan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 162. Nah, kesadaran ibadah ini lahir dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk lemah yang senantiasa membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa butuh inilah yang mendorong seorang hamba bersimpuh dalam doa, diliputi harap, ya, ar-raja, dan diliputi juga dengan rasa takut, al-khauf, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, antumul fuqara, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Surat Al-Fatir ayat 15. Nah, rasa butuh ini terwakili sempurna dalam doa. Ketika seorang mukmin bersimpuh dengan khusyuk di hadapan Allah, menengadahkan tangan dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi SAW menegur sahabat yang meninggalkan doa setelah sholat hingga ia memahami makna doa dan bahkan berdoa untuk hal-hal kecil. Dalam tarbiyah ruhiyah, pembinaan jiwa, pembinaan rohani, doa itu membersihkan jiwa dari kesombongan dan menghidupkan rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita bosan berdoa, karena berdoa itu adalah ibadah lepas dari dikabulkan atau tidak. Dan tentu ketika kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.